Nah, di sanalah kamu. Kamu sudah berkendara selama berjam-jam sepanjang malam. Kamu tidak punya kesempatan untuk tidur dan pikiranmu jadi tak menentu. Kamu menghentikan mobil dan keluar untuk meregangkan badan. Lalu kamu memandang langit dan melihat matahari terbit yang indah. Tunggu, ada 3 matahari di langit. Kamu mengucek-ngucek mata, tapi 3 bintang terang itu masih kelihatan di langit. Oh, enggak kok. Bintang induk kita tidak terpecah menjadi 3, juga tidak dikunjungi oleh 2 bintang lain. Ini dinamakan parhelion atau sandok. Seringnya, hal ini terjadi saat cuaca dingin membeku. Kristal-kristal es di langit membelokkan sinar, hasilnya kamu akan melihat 3 titik terang di langit alih-alih 1. Secara resmi, fenomena ini dinamakan halo. Biasanya, halo hanya berupa lingkaran di sekeliling matahari. Kamu bahkan bisa melihat halo di malam hari. Lihat saja lampu jalan, dan kamu akan melihat lingkaran terang di sekelilingnya. Terkadang, bentuk halo bisa lebih indah. Kalau udara mengandung banyak es, sinarnya bakal lebih melengkung lagi. Persis seperti ruangan dengan banyak cermin. Halo juga bisa berbentuk mata manusia loh. Karena fenomena ini, fajar palsu juga bisa terjadi. Saat kamu melihat ufuk, fajar menyingsing dan tepian matahari muncul. Sedikit lagi, dan tunggu, matahari justru mulai menghilang di langit. Sejenak kemudian, keadaan menjadi gelap lagi. Baru semenit kemudian, matahari yang sebenarnya menampakkan diri. Ini efek pembelokan cahaya yang sama seperti yang kamu lihat pada fenomena 3 matahari. Hanya saja, sekarang sinarnya dibelokkan secara vertikal, bukan horizontal. Dan alih-alih matahari sebenarnya, bayangan dalam kristal es di langitlah yang muncul. Tapi 3 matahari terbit di ufuk sebenarnya nyata loh, bukan di bumi sih, tapi 340 tahun cahaya jauhnya dari sini. Ada sebuah sistem bintang yang di bagian pusatnya terdapat bintang yang besarnya hampir 2 kali matahari. Dan ada 2 bintang kecil yang mengorbit bintang raksasa ini. Dari jauh, bintang-bintang ini kelihatan kayak barbel. Dunia yang aneh ini juga memiliki planet. Fajar dan matahari terbenam di sana benar-benar terjadi dengan 3 bintang. Pasti seru ya kalau kamu mengajak pacarmu duduk di bangku taman, melihat matahari terbenam di sana. Sekarang kamu di rumah, sedang melihat YouTube diiringi suara badai petir. Tiba-tiba kamu dengar kaca jendela pecah dan lampu di rumah padam. Kamu melihat seberkas sinar biru terang dari bawah pintu ruang sebelah. Kamu membuka pintu dan melihat sebuah bola petir seukuran bola basket. Bola itu menggantung diam, sekali-sekali melepas sambaran kilat kecil di sekitarnya. Sesaat kemudian, bola itu terbang menjauh menuju jendela tempat masuknya tadi. Yang kamu lihat itu adalah petir bola. Jelas sih, fenomena ini telah teramati di berbagai bagian dunia dan selalu membuat takut manusia. Pada tahun 1753, seorang pelaut berpengalaman naik ke geladak kapal. Dia memandang keluar dan melihat sebuah bola api biru besar di atas air. Para pelaut ingin berbalik arah dan mengejar bola mistis ini. Tapi gerakannya terlalu cepat. Sebelum mereka bisa mengubah arah, bola api itu sudah terbang ke atas dengan kecepatan luar biasa. Lalu, terjadi ledakan berkekuatan 1000 meriam. Ledakan itu merobek puncak tiang kapal dan beberapa pelaut terlempar ke belakang karena gelombang kejutnya. Di saat yang sama, bola itu menghilang hanya meninggalkan bau belerang yang tidak biasa. Satu kasus terkini terjadi di Eropa Timur. Saat terjadi badai petir, sebuah petir bola terbang memasuki rumah seorang wanita. Wanita itu terdiam membeku dan bola biru itu terbang tepat di atas kepalanya. Lalu petir itu melepaskan muatan ke dalam saluran listrik di dalam rumah dan lenyap. Tapi, meskipun banyak pengakuan saksi, petir bola masih menjadi fenomena yang belum dikonfirmasi. Dan meskipun ada di dunia nyata, kita tidak bisa menjelaskan cara terjadinya. Sebagian ilmuwan bahkan telah mampu membuat petir bola di laboratorium. Tapi bola-bola itu tidak stabil dan sama sekali tidak mirip dengan yang digambarkan para saksi mata. Lanjut. Awan ini mirip dinosaurus ya, yang itu kayak kucing. Dan ini, wah, awan-awan ini kayak mau runtuh. Untungnya itu cuma awan Memetus. Bentuknya sangat mirip gumpalan awan yang siap menghantam tanah. Tenang, itu tidak akan terjadi, tapi kamu sebaiknya mulai mencari tempat berlindung. Awan seperti itu adalah pertanda akan datangnya badai petir hebat. Dibutuhkan banyak udara lembab dengan kristal-kristal es di atasnya dan udara kering di bagian bawah untuk membentuk awan ini. Lalu, arus udara vertikal terbentuk di antara lapisan awan ini. Dan arus ini membuat awan jadi berbentuk otak manusia. Wow!
Awan raksasa ini tampak seperti kubah yang akan menutupi seluruh kota. Dan memang itulah yang terjadi. Awan raksasa menutupi area luas, lalu turun hujan deras di daerah itu. Kadang, bagian depan awan itu memiliki bentuk yang aneh, seperti yang tampak di gambar ini. Tapi lebih mirip dengan awan spaghetti raksasa, atau bahkan cacing awan raksasa. Fenomena ini sering terlihat di Australia dan dinamakan morning glory. Ini terjadi karena angin kencang memilin awan di kedua sisinya, lalu lembaran udara besar itu terpisah menjadi lajur-lajur tebal. Dan kadang, kamu bisa melihat awan di langit yang terbuat dari burung. Wow, awan itu bergerak dan berubah bentuk dengan cepat. Awan itu menjadi lebih transparan, tapi kemudian lebih padat dan gelap lagi. Sepertinya, burung-burung itu sedang menari atau beratraksi. Tapi mereka melakukannya bukan untuk keindahan atau kerumunan penonton yang berkumpul di bawah, melainkan untuk perlindungan. Saat burung-burung berkumpul membentuk awan seperti itu, mereka mengintimidasi burung pemangsa. Seekor elang atau raja wali akan kesulitan untuk memilih satu sasaran di antara sekian banyak burung. Dan mereka bergerak cepat, saling melindungi satu sama lain. Ikan juga bergerombol dalam kawanan dengan cara yang sama. Gerombolan itu bisa membuat ngeri pemangsa yang lapar. Untuk fenomena luar biasa lain, kita harus melihat bumi dari atas saat malam. Kita menuju Timur Tengah. Ada gurun pasir yang luas di sini dan suasananya sangat gelap. Kecuali di satu titik ada lingkaran besar yang bercahaya dengan sinar oranye terang. Kawah Darvaza. Ini adalah kompor gas raksasa. Bertahun-tahun lalu, para geolog menemukan gas di sana dan mereka mulai menambangnya. Tapi ketika melakukan penggalian, mereka menemukan rongga bawah tanah. Rongga itu runtuh dan membentuk kawah. Ukurannya seluas setengah lapangan sepak bola dan sedalam bangunan 5 lantai. Gas mulai keluar dari retakan di dalam kawah, dan karena banyak hewan sering makan rumput di dekat tempat ini, gas itu bisa membahayakan mereka. Lalu, para geolog memutuskan untuk menyulut api ke aliran gas ini guna menguras sumbernya. Dengan satu percikan, kawah itu dipenuhi tiang api setinggi 10 meter. Para geolog mengira api itu akan padam dalam 1 atau 2 hari. Tapi jika kamu datang ke sini sekarang, kamu akan melihat gerbang menuju dunia bawah tanah ini masih terbakar. Dan itu sudah berlangsung hampir selama 50 tahun. Di tahun 2013, seorang pria turun ke dasar kawah menyala itu untuk pertama kalinya. Dia mengumpulkan berbagai sampel di sana dan para ilmuwan menemukan bakteri yang tidak bisa ditemukan di tempat manapun di bumi. Bakteri ini cukup nyaman tinggal di dasar kompor yang menyala tanpa henti ini. Satu fenomena mistis lain bisa dilihat di gurun pasir. Pasir terjun. Saat angin membawa banyak pasir ke tepi tebing, pasir mulai longsor. Nah, kalau efek ini terjadi 100 kali, kamu akan melihat pasir terjun di Arab Saudi. Ini benar-benar seperti air terjun Niagara, tapi tidak ada setetes air pun. Penduduk setempat berkata, fenomena ini memperingatkan akan datangnya badai pasir. Dan fenomena terakhir ini hanya bisa dilihat di musim dingin. Kamu melihat sungai yang membeku dan ada beberapa batu yang mencuat keluar dari es. Tapi saat mendekat, kamu jadi ketakutan. Sebab itu bukan batu, melainkan moncong buaya. Tapi tenang, buaya itu tidak bisa meloncat keluar dari bawah es dan menggigitmu. Hewan itu tidak dalam kesulitan seperti dugaanmu. Buaya tidak bisa bernapas di bawah air dan harus naik ke permukaan terus-menerus untuk mengambil napas. Tapi ketika air membeku, mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi, buaya mengeluarkan moncongnya dari bawah air sebelum sungai membeku dan membiarkan setengah badannya di permukaan. Mereka bisa bernapas dengan aman. Di samping itu, es dan udara mendinginkan tubuh buaya dan memperlambat metabolismenya. Begitulah buaya bisa bertahan dalam cuaca dingin dan saat lapar.